Halo semua, selamat malam. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa di jam 7 nanti eh, ya oke. Di jam 7 nanti akan ada pertunjukan Taksu Ubud di YouTube channel budaya saya. Jadi kalian bisa cek di YouTube channel budaya saya, hanya satu akun YouTube. Satu itu dong. YouTube channel budaya saya. Taksu Ubud ditayangkan perdana secara daring di kanal YouTube budaya saya 6 Juli 2021 pukul 7 malam, dan masih bisa disaksikan hingga tanggal 12 Juli 2021. Ini adalah pertunjukan teater persembahan Titi Mangsa Foundation dan Kemendikbud. Semoga kalian bisa di jam 7 ini standby untuk nonton pertunjukan ini. Sebuah pertunjukan kolaborasi sebenarnya dari seniman-seniman di Ubud bersama Ibu Christine Hakim dan saya serta Happy Salma yang menggagas pertunjukan ini. Kami bersama-sama, sebenarnya ini adalah bentuk ikhtiar kami bersama sebagai baik panggung maupun saya sebagai aktor yang berkecimpung di dunia film dan juga panggung teater. Masih ada yang bertanya, lihatnya di mana? Saya ulangi lagi, ada pertunjukan teater judulnya Taksu Ubud, akan tayang jam 7 malam nanti, sebentar lagi. Sekarang jam 18.49, berarti 11 menit lagi akan tayang live di YouTube channel budaya saya. Sekali lagi, YouTube channel budaya saya. Jadi saya sangat berharap teman-teman semua bisa menonton pertunjukan ini di rumahnya masing-masing. Sekali lagi, jaga kesehatan kalian, patuhi peraturan yang sekarang sudah diberlakukan, dan semoga sehat selalu untuk kalian semua. Ada Teh Happy. Teh Happy mungkin boleh join bareng-bareng Teh. Gimana caranya ya? Kita send sebentar ya. Yuk. Bentar aja kali Teh. Sebentar aja Teh. Kita masih menunggu. Tadi lagi mantauan itu kali. Oh, kalau udah invited berarti Dia udah. Tadi sebenarnya nunggu dia. Tapi ya. dia mungkin lagi. Oke. Sambil menunggu, saya mungkin lanjut dulu. Jadi kita akan live tayang. Oh, ini dah. Hai Teh. Ya, dia ketawa. Diketawa Teh. Gimana? Aku tuh lagi ngecek, oke, semua aman, tayangannya akan berlangsung oke, hasil kerja keras dengan teman-teman. Terus aku ngeliat, Reza bikin live Instagram untuk ngasih tahu informasi ke semua teman-teman, bagaimana proses yang sudah dijalani kerja kolaborasi kita, pertunjukan yang seperti doa sebetulnya. Ini kan kayak doa pentas ini ya, kayak penuh harapan gitu. Dan thank you so much, kamu udah promoin luar biasa, benar-benar memberikan semangat energi yang luar biasa pada teman-teman seniman yang ada di Ubud, yang semoga juga memberikan energi baik untuk semua seniman yang ada di tanah air ya. Ya. Aku suka banget Teh dengan teks kamu tentang Taksu Ubud adalah kerja kolaborasi yang didedikasikan menjadi sebuah doa agar seluruh manusia dapat menemukan akarnya dan menjadikannya obat, terutama di tengah masa sulit ini. Akar yang bisa menjadi keluarga, bisa juga menjadi rumah, seperti saat ini. Hanya dengan berdiam diri di rumah sudah menjadi obat bagi kehidupan. Itu teks menurut aku luar biasa, sangat powerful kata-katanya. Dan mudah-mudahan ini juga buat teman-teman
seniman yang ada di Bali, khususnya di Ubud, ini bisa menjadi sebuah persembahan untuk dari teman-teman seniman untuk teman-teman seniman juga di seluruh Indonesia yang bisa menyaksikan ini secara jam 7 nanti. Itu kali ya kira-kira Teh. Iya betul, karena ini dukungan dari Dirjen Kebudayaan juga yang memang betul-betul merasakan ya bahwa dalam situasi sekarang tentunya, apalagi tiba-tiba ada PPKM secara darurat ini, ternyata punya apa ya relevansi yang tinggi dengan apa yang kita lakukan, dengan tema yang kita lakukan, bahwa pada situasi sekarang memang pada akhirnya ya kita apa sih yang paling esensial gitu, ke akar kita, ke rumah kita, dengan orang-orang terdekat kita gitu. Ya. Persiapan berapa lama Teh waktu itu? Sebetulnya rencana itu ada dari 6 bulanan yang lalu. Terus saya sempat ngobrol sama bapak mertua saya di Ubud, terus dibilang aduh bagus sekali, happy kalau begitu, coba ajak. Aku juga belum begitu banyak tahu siapa kira-kira yang harus bisa aku ajak. Akhirnya aku ajak ketemu ada bapak mertuaku dengan Kadek Purnami yang dia memang sudah punya banyak pengalaman juga dengan kegiatan-kegiatan seni yang ada di sana gitu. Akhirnya dengan Kadek Purnami saya ngobrol, terus akhirnya kita menyusun tim yang secara organik. Akhirnya coba ajak ini ya, ajak itu ya. Oke, kita ajak Dayu Ani Sudirana sebagai komposer Tetabuhan ya, lalu Dayu Ani sebagai sutradara gerak, lalu juga akhirnya mengajak semuanya itu juga kayak mengalir begitu aja deh sampai akhirnya harus ada Reza atau Ibu Christine Hakim. Inginnya mengajak sebanyak-banyaknya, tapi kan tidak mungkin bisa mengajak semuanya. Jadi ini hanya upaya kecil saja apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena katanya ide yang besar adalah ide yang terjadi. Jadi terjadi aja dulu gitu. Pengennya mungkin di suatu saat nanti ke depannya kita bisa banyak melakukan kolaborasi dengan seniman-seniman yang ada di tanah air. Kita seperti lintas ya, dari aktor film juga dengan seniman tradisi, lalu kita saling belajar satu sama lain. Kamu sendiri gimana? Apa yang kamu pelajari ketika kamu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Ubud? Sebenarnya balik lagi sih tentang bagaimana kemudian Taksu Ubud ini menjadi sebuah landasan yang menurut aku sangat kuat untuk aku pribadi ya, secara spiritual, tentang bagaimana menghormati profesi, menjaga martabat profesi ini, dan kembali lagi untuk menyentuh akar-akar dan menyadari jati diri kita sebagai sebuah bangsa, sebagai orang Indonesia, sebagai seniman yang mungkin bergelut di dunia seni di Indonesia. Gitu. Kita punya banyak banget. Aku masih bisa mengutip sedikit kata-kata bapak mertuanya Teh Happy gitu, bahwa pertunjukan Taksu Ubud ini bukan hanya pertunjukan tentang Bali, tapi ini adalah pertunjukan tentang Nusantara, karena hampir banyak sekali elemen-elemen baik dari artistik dan lain-lain yang tersebar luas di Nusantara gitu. Jadi buat aku itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ada yang bertanya, Teh, apa artinya Taksu Ubud? Mungkin boleh dijawab. Taksu itu tuh seperti karisma, aura gitu. Jadi karismanya Ubud yang dimana selalu memuliakan ekologi Ubud itu sendiri, yaitu dengan alamnya, dengan alamnya tentunya. Makanya di pertunjukan ini ada elemen lain seperti ada pohon, lalu juga tentu keindahan tradisi seninya yang menjadi landasan kehidupan masyarakat di Ubud dan di Bali gitu. Nah, hanya sebagian kecil saja dari apa yang biasa kita lihat yang ada di sana. Nah, kamu sendiri deh, apa sih yang kamu paling berkesan di dalam proses ini? Karena kamu tiba-tiba, Reza tuh memang dia punya kecerdasan tubuh di atas rata-rata sih ya, teman-teman Instagram. Amin. Teman-teman Instagram lah, gimana sih? Benar ya? Iya, karena maksudnya kamu bisa melebur begitu
organik ya, natural sekali gitu dengan teman-teman, sehingga kamu memang di tokoh ini sebagai orang yang tinggal di luar Bali yang akhirnya harus pulang ke Bali, itu tuh aku sebagai penonton aku bisa merasakan sekali gitu bagaimana akhirnya kamu bingungnya dan betul-betul melebur gitu, apalagi di endingnya. Ini kamu gimana rasanya ketika harus benar-benar melebur dengan teman-teman seniman yang ada di Ubud? Eh, menurut aku sebenarnya membuat aku mungkin jadi terlihat bisa melebur adalah satu, aku harus mengakui bahwa aku sangat membuka diri terhadap segala bentuk Betul. aspek dalam seni. Jadi aku tidak pernah membatasi diri bahwa dalam seni aku hanya ingin berada di titik A, B, C, D tertentu gitu. Jadi membuka diri seluas-luasnya untuk menerima baik itu masukan dan energi yang datang dari apapun elemen seni yang ada di dalam situ. Sebagai orang yang tumbuh besar di Jakarta, pergi ke Bali, pergi ke Ubud, kemudian melakukan sebuah pertunjukan aja, itu sudah menjadi bagian dari karakternya Umbara. Jadi aku merasa bahwa ya aku nggak perlu melakukan usaha yang terlalu berlebihan dalam tanda kutip untuk melebur, karena energi itu aja udah ada dari mulai kedatangan aku menginjakan kaki di Ubud, lalu bersentuhan langsung, berbicara maksudnya ya, dengan teman-teman yang ada di Ubud, teman-teman seniman yang ada di Ubud, yang rata-rata adalah maestro-maestro seni semua. Buat aku itu energi yang luar biasa, Teh. Itu sangat membantu untuk aku kemudian bisa memasrahkan diri untuk melebur menjadi Umbara, orang yang mungkin bukan asing, tapi sudah lama tidak kembali melihat akarnya, dan akhirnya datang kembali. Yaitu, menurut aku sudah terjadi dari mulai hari pertama aku berada di Ubud dan bisa berinteraksi dengan teman-teman waktu latihan ya, karena kan memang mengingat waktu latihannya cukup pendek gitu. Jadi aku mencari sendiri mekanisme apa ya. Ternyata mekanisme paling berpengaruh selama ini memang dalam pertunjukan Titi Mangsa yang aku terlibat adalah keterbukaan dan kejujuran aja sih Teh. Mau mengakui secara jujur bahwa tubuh kita, pikiran kita, hati kita itu nol. Jadi nol lagi di tiap pertunjukan gitu. Benar sih Dek, dan apalagi tujuan kita ini adalah... 1 menit lagi ya Teh pertunjukannya, by the way. Kita langsung mau bye-bye deh ya, biar bisa sambil nonton langsung ya Dek. Udah mau mulai deh. Udah, oke teman-teman, selamat menyaksikan. Sorry Teh, udah jam 7, selamat menyaksikan. Sekali lagi bisa tonton di YouTube channel Budaya saya, Taksu, sekarang. Oke. Dadah.